حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وسيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ محمد رشاد البنجاري سيد الشيخ محمد البنجاري سيد الشيخ محمد خصوصا لسيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفارغباني سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأن سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعنوي سيدنا الحبيب علوي أمير الفقيه dari Sayyidina Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sawwab Sayyidina Habib Abdullah bin Abi Bakrin Al-Idrus Al-Akbar Sayyidina Habib Abi Bakri bin Abdul Rahman As-Sakran dari Sayyidina Habib Abi Bakri bin Abdullah Al-Idrus Sayyidina Habib Abdullah bin Sayyidina Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus Sayyidina Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Mu'bar dari Sayyidina Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Ba'ar Sayyidina Habib Ahmad bin Zaid Al-Habib Sayyidina Habib Abi Bakrin bin Salim As-Sawwab Sahibil Inat Adiri Sayyidina Habib Abdul Rahman Al-Jufri Sahibin Tabi Sayyidina Habib Qasim bin Abi Bakrin Al-Idrus Sahibi Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Syekhihi Sayyidina Habib Abi Bakrin Al-Aqtas Sayyidina Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Sayyidina Habib Muhammad bin Ali bin Habis Sayyidina Syekh Muhammad Yasin Al-Hasan Sayyidina Syekh Muhammad Sayyidi wa mursyidi birrasa jami'i masyayikhina wa masyayikhina Allah al-karim yataghashawhum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim wa ja'alna min hisbihim wa amitna ala millatihim wa asyurna bi zumratihim wa adkhilna al-jannata ma'ahum wa ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa awja'ana shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahya jasadana wa nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa sallimna wa walidina wa ikhwanana wa ahla baitina wa auladana min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa wa min haitsu la yahtasib wa tawil a'marana ila mi'atin wa 'ishrina sanatan bi sihhatin kamilah wa afiyatin wa salamah ma'a kamalil mahabbah wal mutaba'ah li nabiyyika wa habibika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan misrlin nabi wa alin nabi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana hab lana ilman wa hikmatan
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى. Mana semuanya? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqan al-muwaddi'una aknafan alladhina ya'lifuna wa yu'allifuna. Artinya bahwasanya yang terlebih hampir kamu daripada aku tempat kedudukan kamu, yang terlebih baik perangai kamu, dan yang lemah lembut kelakuan mereka itu, yang menjinakkan orang dan dijinakkan oleh orang. Wa yu'allafun lah, ya'lifuna wa yu'lafun atau wa yu'allafun. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aqrabakum minni majlisan, sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kalian lawan aku di hari kiamat kedudukannya parah, yaitu ahasinukum akhlaqan, orang yang paling bagus di antara kalian akhlak. Al-muwaddi'una aknafan, yang perangai mereka itu lemah lembut. Alladzina ya'lifun wa yu'lafun, mereka yang bersifat kasih sayang dan mereka disayangi. Pahamannya telah kita ini mulai sekarang, bukan hanya di akhirat, mulai sekarang kita itu hendak banget lawan Rasulullah itu dekat. Ya Allah, walaupun Rasulullah itu sudah wafat, tapi dalam keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah, jangankan Rasulullah, orang wali, orang para aulia Allah Ta'ala, para syuhada itu sesuai ayat Al-Quran kada mati. La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang meninggal atau yang dibunuh di jalan Allah, apa mereka orang mati syahid, apa mereka para aulia Allah yang mereka itu mati di jalan Allah. Jangan kalian kira amwatan, mereka itu mati bagaikan bangkai yang tidak berarti apa-apa. Balhum ahyaun, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapat rezeki, makan, minum dan sebagainya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa? Ini para syuhada, para aulia, termasuk para anbiya, apalah lagi Rasulullah. Kan gitu. Rasulullah itu kan sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Para aulia ini di bawahnya para nabi dan rasul. Nah, karena kita berkeyakinan wajib nang gaya itu, maka kita berkeinginan secara rohaniyah itu kita ingin dekat lawan Rasulullah. Kayak apa dekat, ingin dekat lawan Rasulullah di dunia? Oleh para ulama, jalan diantaranya itu adalah kasratus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan cara memperbanyak
sholawat atas Rasulullah. Karena salah satu rahasia perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat lewat ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bahwa Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kalian atas Nabi Muhammad. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh bersalawat? Salah satu hikmahnya adalah di dalam kitab Tuhfatul Usyaq disebutkan wal hikmatu, hikmahnya itu ialah irtibatul qalbil musalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah supaya ada terikat, ada ikatan hati orang yang bersolawat itu lawan Nabi, ada penghubung hati lawan Rasulullah. Jadi solawat ini adalah penghubung, pengikat hati kita lawan Rasulullah, sehingga orang apabila banyak bersolawat kepada Nabi maka hatinya semakin terikat lawan Rasul. Itu salah satu. Allah Ta'ala memberi rahmat, memberi cara lawan umat Nabi Muhammad. Walaupun Rasulullah itu sudah wafat, tapi ada caranya agar hati kita ini terikat lawan Rasulullah. Di samping mengikuti akhlak Rasulullah, sholawat ini dulu. Karena orang bisa aja benar, bisa aja orang bisa aja bersolawat dulu, bersolawat banyak, tapi akhlaknya belum kayak akhlak Rasulullah. Apa ini dua hal yang berbeda? Dua hal yang berbeda. Perintah solawat lawan perintah akhlak mengikut Rasulullah itu dua hal yang berbeda. Maunya orang mengikuti akhlaknya, mengikuti akhlak Rasulullah, banyak bersolawat. Tapi ketika orang akhlaknya kadang menuruti akhlak Rasulullah, namun dia banyak bersolawat kepada Rasulullah, dia sudah mengamalkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Walaupun dia belum melaksanakan perintah Allah agar mengikuti akhlak Rasul, namun hatinya sudah terikat. Hatinya sudah terikat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan terus banyak sholawat makin terikat, lalu terbawa kepada mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh apabila memang akhlaknya kada meniru akhlak Rasulullah, sholawatnya kada sia-sia. Salawatnya kada akan pernah sia-sia, karena Allah, Rasulullah memadahkan orang bersolawat itu dapat ganjaran man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu biha ashran ila akhirih. Itu kada ada persyaratannya, harus ittiba dulu akhlaknya. Orang ittiba dulu mengikut akhlaknya lawan Rasulullah, hanya bersolawat, kada ada kayak itu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kada salah benar. Orang baca maulid akhlaknya nakal-nakal, itu hal yang berbeda. Akhlak dan membaca sholawat itu hal yang berbeda. Tapi harapan ini hatinya sudah terikat, Bang. Diikat dengan sholawat. Nah kina boga matan
Sholawat hati mulai terikat, akhirnya tertanamlah rasa cinta. Rasa cinta yang tidak seperti cinta biasa. Setelah hatinya tertanam rasa cinta yang tidak seperti biasa kepada Rasulullah, lalu inya begamatan mengikuti akhlak Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah lalu hanya bagamati akhlak Rasulullah. Cuma sudah terikat nih. Kita mulai di dunia sudah hendak parak lawan Rasulullah ini, ya ada sampai ke akhirat. Ke akhirat untuk mendekatkan kita lawan Rasulullah, lawan apa? Dua hal juga. Yang sudah kita ketahui itu dua hal. Satu, hadis Nabi. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum salatan alayya atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya orang yang paling istimewa, istimewa itu parak lah parak Muhammad. Istimewa itu kan parak. Inna awlan nasi bi, sesungguhnya paling istimewa manusia lawan aku yaumal qiyamah, di hari kiamat, aksaruhum sholatan alayya, mereka yang paling banyak bersolawat lawan aku. Ini satu jawabannya tuh. Ini mulai di dunia gamatan parak bener, gamatan barak sampai ke akhirat. Yang kedua, ya ini inna aqrabakum minni majlisan, sesungguhnya orang yang paling dekat dari kalian kedudukannya lawan aku, ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Kenapa akhlaknya nang bagus, nang lewat? Terus kan sudah dijelaskan akhlak nang mulia itu dulu apa salah al-hilmu, kada penyarikan. Yang kedua, lalu di dalam hilm nih pemaaf, ya adalah itu dah. Kemudian as-sakha, dermawan, pemberian, kada pemalar, kada bakhil. Maka di dalamnya kada hubud dunia, berartinya kada hubud dunia, berartinya kada sombong, dan seterusnya. Nah hanyar tolak bastul wajhi, murah senyum. Nah berikut di dalam hadis ini ditambahi al-muwatti'una aknafan, mereka orang yang perangainya lemah lembut. Bapandir benek mana murah senyum, coba bapandir lemah lembut. Ya cuma lemah lembut nih kadang-kadang diukur nang lemah gemulai lain benek. Karena kita kan berbeda. Kadang-kadang benar orang bisa aja ukuran kita lemah lembut sudah, tapi ukuran orang kada. Contoh kamu, mungkin mohon maaf menyalah ya dikoreksi lah. Di Indonesia ini dianggap benar orang nang lemah lembut, lemah gemulai itu orang Solo. Coba aja kamu Pak Jokowi itu orang Solo. Presiden kita orang Solo bener, lemah lembut, orangnya pandir apa sarik tuh kada ketahuan kada dene nya orang Solo itu lemah lembut. Cuma apa kita kayak orang Solo itu kada bisa, bukan standarnya itu.
Standarnya itu adat kita. Al-adatu muhkamatun, menurut adat kita. Boleh jadi benar ketika kita sudah menghormati, kita ini asal sudah lemah lembut, tapi menurut ukuran orang Solo itu masih kasar. Orang Arab mana-mana Arab jahiliyah, Arab jahiliyah itu kan baru kasarnya itu kilap, anjing nih jangan kasar banget. Kita tuh sambet lah, jangan nyambut anjing, ayam ini jangan, itu sudah kasar banget itu, apalagi anjing. Orang Arab jahiliyah, jahiliyah mana itu nyambut kilap nih, bagar sapi ini jangan, macam-macam itu kasar sudah benar itu kasar udah. Tata ucapannya itu sudah kasar, kada lembut lagi. Nah lalu ukuran kita aja sudahlah, ukuran daerah kita ini sudah nangka ini lemah lembut. Salah, kenapa? Mohon itu kada lemah lembut itu mata mencalang-calang gitu. Ujar salah kada wahai itu sudah pembawaanku. Enggak boleh kamu bahas. Kayak apa lagi aku? Apa ujar salah harus salah? Napa? Ada pulang namanya bet lah. Napa nih? Kita makan naon ini? Jangan-jangan salah nih berubah nih. Apa pulang? Jadi cuman ada standar, salah ya sudahlah bagaimana dikurangi, jangan lagi nang standar aja, ada standar kita di daerah kita. Bila nang kayak ini sudah lemah lembut, sudah bagus, sudah. Ada kalau kan kita di kampung kadang-kadang tuh lawan kuitan mbak aku main ke pasar aja main di warungnya, ini sudah diubah, sudah secara adat umum berapa itu kada kurang benar, kurang lemah lembut, agak sedikit kasar. Masa lawan orang tua baku, masa lawan orang tua itu kan umum yang lebih tua atau masa lawan abah lawan mama baku, aku main ke pasar dulu nah jangan deh. Ayolah belajarlah dah akhlak perangai nang lemah lembut, diubah ya bagaimana dah ubah ya. Jangan lagi nang lawan orang tua tu bako, walaupun kadang mulai di kampung kadang orang tete ada kan dua salah ada. Ini sudah kita janganlah, karena kita ingin berangin apa, ingin punya perangai akhlak nang bagus, nang lemah lembut, jangan kasar. Jangan kasar tuh nadanya lawan bahasanya. Ya bisa juga salah lemah lembut, tapi kata-katanya itu kan dalam kasar. Lemah lembut juga, tapi kalimatnya itu kasar. Nang dimaksud ini mana nadanya itu lemah lembut, kemudian kata-katanya itu juga jangan kasar. Ini akhlak nang mulia. Kayaknya bahasa pondok ikam ini ke kampung, nah barometernya orang di Minhajul Abidin dia begarang akhlaknya. Ayo nih cara berkatanya, nadanya, kemudian kata-katanya harus perangai nang bagus, nang lemah lembut. Nah kemudian yang menjinakkan akan orang dan dijinakan oleh orang lain, maksudnya ya'lifuna wa yu'lafun, bersifat kasih sayang lawan orang lain dan orang lain sayang lawan inya. Kayak apa? Pokoknya bersifat penyayang lah,
bersifat penyayang lawan orang lain, dan orang lain pun akan sayang lawannya. Dalam sebuah perkataan Habib Abdullah Al-Idrus, Abdullah bin Abi Bakr Al-Idrusil Akbar, khaliqin nas kaifa syi'ta, bergaullah engkau, berakhlaklah engkau terhadap manusia kaifa syi'ta, bagaimanapun engkau hendak, atau terserah engkau caranya kayak apa. Tama khalaquhum mislahu, tapi mereka akan membalas akhlak mereka seperti akhlakmu. Kita ketujuh mau ulu-ulu orang lain, maka orang lain akan mengulu-ulu kita. Kita kasar akhlak kita lawan orang lain, maka orang lain pun akan kasar lawan kita. Maka timbullah ada hadis musalsal birrahmah, hadis musalsal dengan bersifat kasih sayang. Ar-rahimuna fil ardi yarhamuhum man fis samai. Orang yang bersifat kasih sayang di permukaan bumi, maka mereka akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit, yaitu para malaikat. Nah, kaifama tarham wa kadzalika turham. Ini Tumah matai kaifama tarham wa kadzalika turham. Apabila engkau bersifat kasih sayang, maka demikian juga engkau akan disayangi orang. Mungkinkah orang yang bersifat kasar atau bersifat kada kasih sayang lalu disayangi orang? Kada mungkin. Kaifama tarham kadzalika turham. Apabila engkau bersifat kasih sayang, maka engkau pun akan disayangi orang. Ini akhlak yang bagus. Nah, gaya Pak Muhammad menyayangi orang, bisa aja kalau paham Muhammad. Paham aja kalau dibelai kah, ditampar orang, boleh aku penyayang kamu ya mama saya. Kalau gitu, penyayang itu satu, kalau orang salah dibimbing, ditegur, dibimbing, bukan dicaci maki. Bahasa orang wene kerennya jangan memukul tapi dirangkul. Dah tuh dirangkul, dibaiki, diapain, pokoknya lah dikasih sayangi. Bila inya garing, dibantu, diobati. Bila inya susah, dibantu. Itu bentuk sifat kasih sayang, tidak menyakiti. Ini benar. Kalau dalam akhlaknya para nabi turun kepada akhlaknya para ulama, para aulia Allah, mereka jangankan lawan manusia, lawan makhluk Allah yang bernama binatang pun mereka bersifat kasih sayang. Ada banai lawan nyamuk kada akon memati, kan saking sayangnya deh. Nyamuk tuh kada akonnya mati. Ada saking sayangnya, jangankan menyakiti manusia, menyakiti nyamuk aja kada. Ada orang benar, orang wali saking bersifat kasih sayangnya, kada hakun inya benar manapa mencari iwak membenden enggak? Benden kan nang iwak haruan loh. Iwak haruan ba anak singkonolan gololeh
haruannya ini anaknya beribu-ribu kada di bandan nggak bandan itu artinya bandan nggak dah pokoknya. Kenapa? Kasihan anaknya, coba diambil haruan kuitannya, diambil kayak apa, anaknya kehilangan ibu. Jangan dah kan saking benar kasih sayangnya kepada makhluk Allah, ada orang bahar itu bersesapu kada mau benar kalau pandang samut nyapui samut kada mau, kasihan samut dah sama air lawan kita di nena nyapu teh cungkaling nya teh curang apa simbur lawan banyu ya jauh mas tsunami ya nenek ada benar kada kok nampak mau usir samut tuh lawan gula aja ujar Sidin. Aduh, ini samut benar sembayangan kadang alih kali sabu Sidin bawa Sidin dulu kahiga benar. Oh itu nah di situ nampak mah Purupui Sidin gula habang gak gula putih kan ada gula ada semut orang gula besi gitu. Nah kena Muhammad samut nih datangi anunya datangi gula karena ada gula ada semut. Samutnya mati di gula ada apa-apanya makanya orang bahari mati di manis. Siapa yang mati di manis? Samut. Nah kon mati kada apa asalinya manis. Datang samut ampihnya benar situ tatuyuk. Ini keluar hanya dikeluarkan pulang mana adalah hanya nang mati kada nang mati kada nang sakit malah inya diberi makan nih. Subhanallah. Kini akhlaknya orang aulia Allah yang bersifat kasih sayang. Kaifa antarju ayyarhamakallahu wa anta la tarhamu ibadallah. Bagaimana engkau ingin dikasih sayangi Allah, bagaimana engkau ingin disayangi Allah, bagaimana engkau ingin dirahmati Allah, wa anta la tarhamu ibadallah, sedangkan engkau kadang menyayangi lawan hamba Allah, sementara engkau tidak menyayangi makhluk Allah. Ada lawan ibadah lah, dekat lawan Rasulullah nih ada dengan ibadah ada lawan akhlak kirim. Makanya pahamannya orang biar banyak ibadah tapi akhlaknya buruk, bukan. Mbah apa ibadah? Ibadah itu benai untuk membentuk akhlak. Paham? Ibadah itu untuk membentuk akhlak. Dalam sebuah perkataan, kalau kada salah perkataan Imam Mustafa Al-Maraghi, pengarang kitab tafsir Al-Maraghi, al-ibadatus sahihatu ta'sirun bi tahzibi akhlaqi sahibiha. Al-ibadatu sahihatu ta'sirun fi tahzibi akhlaqi sahibiha. Ibadah yang sah, ibadah yang benar. Orang sembahyang bujur, membaca Quran bujur, puasa bujur, taksirun, ada pengaruhnya, ada reaksinya. Fi tahzibi, dalam membersihkan akhlaki, kelakuan, perangai sahibiha, orang yang melakukan ibadah itu.
orang do Muhammadai sembahyangnya bujur, maka akan ada pengaruhnya lawan dirinya, membersihi diri lalu membersihi perangai, berubah kelakuannya. Orang puasanya bujur, maka merubah perangai dan kelakuan orang yang puasa itu. Apabila ibadahnya jalan berataan, tapi akhlaknya tetap begitu-begitu buruk, itu menandakan ibadahnya belum sahih, belum benar. Bujurakan dulu. Terus, dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man aradallahu bihi khairan razaqahullahu khalilan solihan in nasiya zakara wa in zakara a'anahu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala dengan dia kebaikan, niscaya menganugerahi akan dia oleh Allah Ta'ala akan tolan sahabat yang kasih, yang soleh. Jika lupa ia, niscaya menjagakan ia akan dia, dan jika menjagakan akan dia, niscaya menolongi ia akan dia. Maksudnya, bila orang tuh, ujar Rasulullah, dikehendaki Allah baik. Apa maksud baik? Baik itu baik di dunia, baik di akhirat. Baik itu karena kelihatannya di akhir umur. Muhammadai, baik itu husna, bahasa Arabnya husna. Lalu ada yang disebut dengan husnul khotimah. Bila orang itu dikehendaki Allah baik dalam kehidupan dunia, sampai mati husnul khotimah, sampai masuk surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada dia seorang teman. Diberi Tuhannya nih kawan, tapi kawannya solehan, kawannya orang soleh. Alhamdulillah, tak dapat kawan orang soleh. Allah beri itu berarti Tuhan menghendaki kita baik. Nah sekarang kamu di pondok, kawan apa? Orang bagus, jangan keluar lagi, karena di pondok orangnya soleh-soleh. Pengertian semalam soleh ada kan? Ada man ada hakallah wa haka ibadati. Oh soleh. Pak Hari soleh, Muhammad soleh. Ada Muhammad nyakiti orang? Ada kalau soleh. Tapi ini kawan yang serantang serontong tapi orangnya soleh. Lalu di antara karakter kawan yang soleh itu, ujar Rasulullah, inna siya zakarahu, bila inya lupa lawan Allah, diingatinya, ditegurnya. Bila lambat sembahyang, ditegurnya. Bila inya salah, ditegurnya, diingatinya. Bila inya kada bisa, dilajarinya, dan seterusnya. Kawan deh. Nah, wa in zakara a'anahu, apabila kawan sudah ingat, dibantunya. Oh kawan nih maulah pesantren, oh kawan nih alhamdulillah bagus apa anak rajin beribadah, dibantunya. Nah tapi banyak manfaat soleh. Ada orang WC kawan kamu udah dapat soleh kawan ini, kada pesantren kada, tapi dibantunya. Nah sholat baju, nah baju gamis
ini tampih ini lumayan bagus nak, kadamun BHS tapi bagus saja jua, alhamdulillah dibantunya. Bantu. Kamu sholat ada kendaraan lah ke pondok, ada bang, bagus saja lah. Itu tergantung orang yang melihat. Perasaan ini kamu aja bagus kada, men perasaan dia mengaran pun seorang ini bagus saya terus pun seorang. Tapi mun ada nang lebih bagus, hakun aja juga. Sudah sholat, dah ayo sholat. Nah ada nih kamu nak sholat, nang ada ini sekopi. Oh yang mana ya sudah? Mana pak? Ayo dah nak pertukaran in mic. Lain kopi mic. Pun kopi mic isalah kok rancak aja sudah. Kawan. Nah itu tergantung aja lagi mana kawan yang bagus. Kawan yang bagus itu bila kita lupa diingatinya, bila kita garing dihilanginya, dan seterusnya. Bila inya kita ingat masih dalam kebaikan, berbuat kebaikan, dibantunya. Membantu bisa pikiran, bisa tenaga, bisa harta. Itulah. Nah bila kita tak dapat kawan yang kayak ini, berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita bagus. Jagalah kawan tersebut. Habis. Kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man akhan fillah rafa'ahu Allahu darajatan fil jannati la yanaluha bi syai'in min a'malihi ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Nggak situ aja dulu. Kemudian Al-Azkarun Nawawiyah. Mana semuanya? Warawayna fi sahihaihima an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawili fi qissati taubati. Warawayna dan kami riwayatkan fi sahihaihima dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. An Ka'b bin Malik daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an fi hadisihi tawil dalam hadisnya yang panjang, fi qissati taubati dalam kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Hadis riwayat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini pernah melakukan kesalahan, benar. Melakukan kesalahan yang besar. Bolehlah dikatakan itu dosa besar. Yaitu ada 3 orang yang diantaranya adalah Ka'ab bin Malik. Mereka nang bertiga ini di dalamnya ada Ka'ab bin Malik, kada 4 perang benar, kada 4 perang, batinggalnya kada ada alasan yang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dosa besar. Orang 4 perang benar, sidin bertiga ini kada 4 tanpa alasan yang benar, itu merupakan kesalahan. Makanya lalu itu panjang kisahnya. Fi hadisihi tawil, hadisnya panjang. Ada dalam Riyadhus Shalihin. Nah,
Lalu Ka'ab bin Malik ini bertobat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Rasulullah duduk di dalam kelompok kaum itu kelompok manusia yang banyak, Bitabuka, di satu tempat yang satu daerah yang bernama Tabuk. Tabuk ini adalah di ujung negeri Syam. Ada daerah ngarannya Tabuk. Lalu Nabi pernah perang ke sana benar, yang disebut dengan Ghazwatut Tabuk, perang Tabuk. Nah, mungkin apa ini dalam rangka perang? Yang jelas Nabi duduk bersama kaum, lalu Nabi berkata, ma fa'ala Ka'b bin Malikin, apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik Tabuka lah bacaannya lah, Bitabuka ismul ladzi la yansarif, itu masyhurnya gitu. Qala berkata, rajulun min Bani Salamah. Ka'ab bin Malik itu seorang laki-laki dari suku Bani Salamah. Ya Rasulullah, habisahu burdahu wan nazaru fi idfaihi. Berarti perang Tabuk ini sebuah peperangan yang terakhir Rasulullah itu umpat. Peperangan yang terakhir yang Rasulullah umpati, yaitu tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di Madinah sudah tua, sudah 60-an umur. Salah. Faqala rajulun, Nabi kan berkata, ma fa'ala Ka'b ibni Malikin, apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik. Faqala rajulun min Bani Salamata, maka berkatalah seorang laki-laki dari Banu Salamah. Siapa? Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Bukan Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Bahasa kita Mu'az Ka'ab bin Malik ini kadang-kadang apa nang diulah nih. Kan gitu bahasa kita tuh dina. Berarti kada umpat kada perang. Ni Ka'ab bin Malik kadada napa nang diulah. Maka berkata seorang laki-laki dari Bani Salamah, laki-laki itu bernama Abdullah bin Qais. Ujar laki-laki itu, ya Rasulullah, habisahu burdahu. Wahai baginda Rasulullah, Ka'ab bin Malik kada umpat ditahan, menahan dia oleh selimutnya. Burdah itu selimut benar.
burdah itu selimut. Mungkin Ka'ab bin Malik ditahan oleh selimutnya apa tuh? Berabah guring apa bahasa kita tuh gitulah. Mau paling guring apa mungkin bahasa kita. Burdah. Lalu kita baca burdah ada. Kenapa burdah itu? Iya selimut. Burdatul Mukhtar. Burdah nang kita baca burdah tuh. Imam Busairi ngarang kitab ngarannya burdah bener selimut atau selendang. Selendang tuh sekaligus kawan diolah selimut. Biasanya bener yang panjang. Panjang mana ada lebar kawan diolah selimut itu burdah. Nah, kadang-kadang burdah ini diolah selendang, lalu ngarannya rida. Ya Rasulullah habisahu burdahu. Wahai baginda Nabi, Ka'ab bin Malik itu tidak ikut karena menahan dia oleh selimutnya. Wan nazaru fi itbihi, dan dia memandang kepada dua sampingnya. Apa maksud dua sampingnya itu? Dia memandang kepada, ini isyarat kepada bangga diri atau ujub. Mungkin merasa besar diri atau apa, kulir umpat. Mungkin. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka berkata lahu baginya, bagi siapa? Bagi laki-laki itu Mu'adz bin Jabal. Paham Muhammad? Ini maksudnya laki-laki ini kasar kada nyampaikan, buruk kada? Buruk kada? Kan kalau kita bahasakan Mu'adz, ya Rasulullah Mu'adz tuh kada umpat tuh kulir bener, paling guring, kemudiannya angkuh bener kasar kada? Kasar kada? Padahal belum tentu kada? Belum tentu, karena belum tahu apa alasan Ka'ab bin Malik kada umpat. Lalu Mu'adz bin Jabal membela. Ini yang dimaksud nih, membela kawan. Faqala lahu Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu an, maka berkata kepada laki-laki yang bernama Abdullah bin Qais tadi oleh Mu'adz bin Jabal, bi sama kulta, jahat apa yang engkau katakan. Bi sama kulta, jahat apa yang engkau katakan. Bahasa kita jahatnya Bang, memadahkan kawan nang kayak itu. Faqala wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairan, kami tidak mengetahui Ka'ab bin Malik itu kecuali baik. Ka'ab bin Malik itu orang baik, kami tahu, kami kenal. Dibela kan, Din? Karena hadis ini kan masalah membela. Jadi ngatakan bila kawan diburukakan di sisi guru atau apa dan kada kayak itu, bela, dibela. Jangan dihapusakan, hapus dia orang dibela kalau kada sesuai, mencucuk aja. Cucuk aja, katakan yang sebenarnya memang kayak itu. Tapi bila kada benar, bila kada bisa kawan diburukakan gini, apalagi di hadapan Rasulullah. Nah, Nabi bang kayak apa? Nabi kada menjawab. Pasak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi diam aja dulu. Artinya Nabi membujurkan Mu'adz kada,
membujurakan nang menyalahkan si Atika teh, tapi nang jelas Nabi diamnya Rasulullah itu penuh dengan makna. Apa Nabi diam kada mengerti? Tahu. Nang jelas Nabi diam dulu, tinggal mencari apa selanjutnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berhubungan masalah membela kawan. Wajib membela kawan, termasuk membela guru. Dibela. Qultu salimata, mengata aku, ujar Imam Nawawi, salimata bukan salamata, nata sarah itu. Salimata bikasril lami rajulun min bani salimata wa itfahu aijanibahu wahya isyaratun ila i'jabihi binafsihi. Adapun itfahu maknanya janibahu, dua samping, dua sisi, higa. Ini isyarat saja, isyarat bangga diri, angkoh bahasa kita. Iya tadi pahamannya, palingnya guring, ulir, merasa angkoh. Kita tadi itu ya bahasanya tuh. Habis. Kemudian warawaina bi sunani Abi Dauda an Jabir bin Abdullah wa Abi Talhata ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Gak cerita aja dong.